warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurham Satun dan 2 orang teman saya yaitu Muhammad Azhari dan Dede Suryadi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang peer teaching. Menurut Hamalik, tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. Tutor sebaya adalah siswa yang ditunjukkan atau ditugaskan membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan belajar. Karena hubungan teman umumnya lebih dekat dibandingkan dengan hubungan guru. Muhammad tahun 2001. Ada juga Silberman tahun 2006. Dalam IPA tahun 2009 menjelaskan bahwa peer teaching merupakan salah satu pendekatan mengajar yang menuntut seorang peserta didik mampu mengajar pada peserta didik lainnya. Dengan pendekatan peer teaching, mahasiswa dituntut untuk aktif berdiskusi dengan sesama temannya atau mengerjakan tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh guru, baik itu tugas dikerjakan di rumah maupun di sekolah. Tujuan dari peer teaching secara umum, tujuan dari metode peer teaching yaitu yang pertama, memberikan umpan balik sehingga siswa belajar secara aktif. Yang kedua, siswa lebih cenderung berani untuk bertanya atau lebih aktif. Yang ketiga, memotivasi dan meyakinkan siswa. Yang keempat, efektif untuk meningkatkan harga diri, pengembangan akademik dan sosial, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, meningkatkan keseluruhan perilaku, sikap, harga diri, komunikasi, dan keterampilan interpersonal. Nah, ada juga manfaatnya secara umum. Yang pertama, tidak mudah melupakan materi pelajaran. Yang kedua, hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menyenangkan, otak dapat memproses informasi dengan baik. Yang terakhir, otak bekerja secara aktif. Teknik dan strategi peer teaching. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan teknik peer teaching. Yang pertama yaitu besar kelompok. Besar kelompok mempengaruhi terlibat atau tidaknya semua peserta didik dalam aktivitas yang dimaksudkan. Besar optimal yang dianjurkan untuk kebanyakan kelompok peer teaching adalah 5-10 anggota. Karena kelompok dengan ukuran seperti itu kemungkinan akan lebih kohesif, lebih interaktif, dan memungkinkan dilakukan pemfokusan bersama yang akan mempengaruhi pembentukan hubungan. Yang kedua, lingkungan fisik. Ada sejumlah faktor di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Warna-warna terang yang menyolok, pencahayaan yang terlalu redup atau terlalu terang dalam sebuah ruangan, suara dari luar, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan penghawaan yang tidak kuat dapat mempengaruhi derajat partisipasi beberapa anggota kelompok dan dapat menghambat atau memfasilitasi dialog kelompok. Yang ketiga, faktor-faktor desain mata ajaran. Faktor-faktor desain mata ajaran yang perlu dipertimbangkan adalah lama semester, frekuensi sesi, durasi setiap sesi, dan pengalaman sama pembimbing. Peserta didik membutuhkan jadwal yang memberikan mereka waktu untuk menyelidiki dan menganalisis informasi. Selain itu, harus ada setidaknya 1 hari di antara mata ajaran yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk menyelesaikan isu pembelajaran mereka dan mempersiapkan diri untuk sesi selanjutnya. Beberapa strategi yang harus dirubah dari peserta didik. Yang pertama, pengamat dan pencatat yang pasif menjadi pendengar aktif dan terlibat aktif dalam diskusi. Yang kedua, persiapan diri yang minimal sebelum mata ajaran dimulai menjadi persiapan diri yang lebih baik. Yang ketiga, dari individu yang sekedar hadir menjadi individu yang berani mengambil resiko. Yang keempat, individu yang sesuka hati hadir dalam kelas menjadi individu yang memenuhi harapan kelompok dalam hal kehadiran. Yang kelima, kompetisi menjadi kerjasama dalam rekan. Yang keenam, pembelajaran dimotivasi diri menjadi pembelajaran saling ketergantungan. Dan yang terakhir, menganggap otoritas pengetahuan diperoleh dari teks dan pengajar menjadi sikap menerima diri sendiri
dan rekan sebagai sumber pembelajaran yang relevan. Tahap pelaksanaan peer teaching. Langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran dibagi menjadi sub-sub materi. Yang kedua, bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. Dan selanjutnya, masing-masing kelompok diberi tugas satu bab materi. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. Yang keempat, beri mereka waktu yang cukup baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber utama. Yang terakhir, setelah kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan submateri, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Selanjutnya, evaluasi penerapan peer teaching. Sebelum pelaksanaan, ada beberapa langkah yang harus dievaluasi oleh guru sebelum proses pembelajaran dengan strategi peer teaching. Yang pertama, melakukan review terhadap materi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran dengan menggunakan metode peer teaching. Yang kedua, menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan tipe-tipe peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menjelaskan feedback apa yang harus dibuat oleh siswa. Yang kelima, menjelaskan beberapa aspek penilaian terhadap teman sejawat yang harus diisi oleh siswa lainnya. Nah, saat pelaksanaan, langkah-langkah penilaian yang dapat dilaksanakan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dan penilaian yang dilakukan oleh teman sejawat berdasarkan petunjuk yang dijelaskan sebelum proses peer teaching dilaksanakan. Yang ketiga, akhir pelaksanaan. Pada akhir pelaksanaan peer teaching, guru dapat mengajak siswa untuk memberikan feedback dan refleksi atas strategi yang telah diterapkan siswa, diminta untuk menyampaikan tanggapan mereka terhadap strategi yang telah dilaksanakan. Itu tadi evaluasi penerapan peer teaching. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan peer teaching. Kelebihan peer teaching meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kualitas dan proses pembelajaran, yang meningkatkan interaktif sosial siswa dalam pembelajaran, mendorong siswa ke arah berpikir tingkat tinggi, mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar sendiri, membangun semangat bekerja sama, melatih keterampilan berkomunikasi, dan meningkatkan hasil belajar. Itu tadi kelebihan dari peer teaching. Kalau kekurangan peer teaching, yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama. Jika siswa tidak memiliki dasar pengetahuan yang relevan, maka metode ini menjadi tidak efektif. Ketiga, memungkinkan didominasi oleh siswa yang suka berbicara, pintar, atau yang ingin menonjolkan dirinya. Yang keempat, tidak semua guru benar-benar memahami cara masing-masing siswa bekerja di kelompok. Yang kelima, perlu dimodifikasi agar sesuai diterapkan pada siswa SD. Yang terakhir, memerlukan perhatian guru yang ekstra ketat. Nah,
Itu tadi adalah kekurangan peer teaching. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.